Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Mohon Gimana, maaf Bu? Pak, mengganggu waktunya ini. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Bu, ada keperluan apa ini? Iya Pak, ini mau minta tolong ada sedikit wawancara terkait dengan tugas saya untuk guru penggerak Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh, di sekolah saya ya. Iya Pak. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika maupun bujukan moral itu yang pertama bisa dilihat, artinya secara langsung apakah terjadi dilema etika itu berlangsung secara nyata atau bisa dilihat langsung atau perlu dipelajari dulu ya, ini dengan pengamatan secara langsung. Dan ada juga kasus-kasus yang harus dibuat tim untuk menangani kasus dilema etika tersebut. Ya, misalnya secara umum kasus-kasus yang merupakan pelanggaran tata tertib sekolah oleh siswa itu bisa langsung terbaca, artinya bisa kita lihat secara langsung dilema etika yang terjadi ya. Misalnya antara pelanggaran tata tertib siswa itu saat itu juga bisa kita atasi dan kita langsung bertanya ke anak atau ke dewan guru yang sedang menjalani atau sedang terlihat terjadi dilema etika tersebut. Nah, ini kebanyakan kasusnya adalah pelanggaran tata tertib yang keadaannya itu secara spontanitas terjadi. Artinya tidak ada faktor terencana dari guru tersebut atau anak tersebut, tapi dapat mereka lakukan. Ya, mungkin ada kasus-kasus yang terjadi secara spontanitas tadi. Misalnya kasus keterlambatan, kasus pelanggaran tata tertib ya, yang dilakukan oleh anak maupun guru yang ada alasan tertentu sehingga terjadilah dilema etika tersebut. Nah, itu untuk dilema etika yang dialami di sekolahan Bapak ya. Lanjut pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Cara pengambilan keputusannya itu kita lihat, yang pertama didasarkan dengan kesepakatan atau tata tertib yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga apabila terjadi pelanggaran dari kasus tersebut maka bisa langsung kita melakukan teguran terhadap guru maupun siswa. Artinya langkah yang pertama itu ada kesepakatan atau ada tertib yang tertulis ya di sekolahan kita. Nah, itu. Pertanyaan ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya, Pak. Langkah-langkah untuk dilema etika
pengambilan Ya. keputusan ini yang pertama bisa dilakukan secara spontanitas Ya. atau berdasarkan dengan kesepakatan yang sudah kita bentuk, ya artinya antara pengambil keputusan dengan dia yang sedang mengalami dilema tadi. Langkah yang ketiga itu bersama-sama, artinya dengan tim yang ada di sekolah, ya dalam rangka mengambil keputusan baik itu D5 etika maupun hal-hal kasus-kasus yang lain, ada timnya. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Untuk selama ini pengambilan putusan itu tadi. Ya, hal-hal yang efektif. Nah, yang efektif pertama melalui kasus bertemu atau bertatap muka secara langsung terhadap kasus yang dihadapi ya di dalam D5 etika tersebut, artinya berwawancara langsung dan berdiskusi secara langsung. Nah, kemudian yang kedua itu dengan pembinaan secara berkala. Nah, dengan secara berkala sehingga untuk semua yang mengalami D5 etika bisa diselesaikan secara efektif. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk kasus-kasus yang ringan itu bisa diselesaikan secara spontanitas. Ya. Kemudian ada juga yang kasus-kasus yang berkepanjangan, ini kan sifatnya harus diberitahu pada saat rapat guru, jadi secara berkala. Nah, itu ada dua cara itu. Dan cara yang terakhir yang sehubungan dengan dua cara itu, ada yang spesifik, artinya guru tersebut atau anak tersebut kita ajak berkomunikasi langsung atau berwawancara langsung. Itu ada tiga sebenarnya, kan? Ya. Ya. Pertanyaan ke-7, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Yang pertama, yang mempermudah itu harus kita baca kasusnya tersebut. Artinya kalau kasus itu mudah untuk diselesaikan atau sederhana, maka ya kasus itu bisa diselesaikan sendiri oleh kepala sekolah. Tapi kalau kasusnya itu lebih berat atau bisa melibatkan orang banyak, maka memakai tim tadi ya untuk menyelesaikan kasus yang dialami di sekolah Bapak. Ya. Ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan D5 etika? Pengalaman yang sederhana saja, artinya dari setiap pola kepemimpinan yang berjalan itu situasi kondisi berbeda-beda, sehingga ada keputusan-keputusan itu yang bisa diambil secara spontanitas, ada yang perlu perencanaan terlebih dahulu, ada yang perlu malahan kita sepakati dulu aturan atau tata tertibnya, sehingga tidak terjadi suatu keputusan yang memberatkan sepihak. Ya, itulah. Ya, baik Pak, terima kasih
atas kesempatannya dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita wawancarakan itu bermanfaat untuk Amin. kajian-kajian berikutnya. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kami ingin melakukan sesi wawancara mengenai pengambilan keputusan Pak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Ob. Pertanyaan pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pengertian dilema etika yang saya tangkap itu kan artinya ada hal-hal yang harus dipertimbangkan secara khusus karena beresiko bisa menimbulkan masalah baru. Nah, terkait dengan dilema etika yang positif, yang pasti saya urutkan dulu sejauh mana kemungkinan dampak yang timbul apabila saya mau mengambil sebuah keputusan ketika di dalamnya ada dilema. Kalau keputusan ini apa nanti dampak baru yang akan timbul? Kalau keputusan yang satunya lagi apa dampak baru yang akan timbul? Maka kita putuskan hal yang nanti memiliki resiko terkecil. Jadi mengatasi masalah dilema ini, mana yang nanti resikonya lebih kecil itulah yang akan kita ambil. Terkait dengan dilema etika ini, diantaranya ya ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, tapi ada kepentingan lain di dalam pengambilan keputusan itu melibatkan beberapa orang yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, maka pada saat kita ngambil keputusan, kita lihat dulu potensi munculnya resiko terbesar. Maka yang resiko terkecil lah yang nanti akan kita jadikan sebagai prioritas keputusan. Gimana? Sudah mengenal? Jadi yang resikonya paling kecil itulah yang kita prioritaskan untuk menjadi pilihan utama pada saat mengambil keputusan. Udah, apalagi? Pertanyaan kedua Pak ya. Ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mirip dengan yang tadi. Jadi saya lihat dulu kalau putusan yang pertama, opsi pertama, seberapa besar keuntungannya, seberapa besar kerugiannya. Opsi yang kedua juga sama, seberapa besar keuntungan, seberapa besar kerugian. Maka yang kita jadikan prioritas adalah yang keuntungannya lebih besar atau yang resikonya lebih kecil. Itu jadi keputusan pertama, karena kita tidak ingin dalam mengambil keputusan ada masalah baru yang justru lebih besar dari keputusan itu. Misalnya mau menghukum seseorang, ketika orang ini akan kita berikan sanksi, apakah nanti akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar? Maka kalau ini akan menghasilkan masalah baru yang lebih besar, tahan keinginan kita untuk memberikan sanksi kepada orang ini. Perbaiki dulu sistemnya, gitu, supaya keputusan yang diambil itu tidak menjadi blunder, tidak menjadi suatu ungkitan atau gugatan dari orang-orang yang merasa tidak diuntungkan oleh keputusan itu. Jadi dicari yang resikonya paling kecil.
karena kita tidak menginginkan munculnya masalah baru yang lebih besar dari pengambilan keputusan yang kita lakukan. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil Yang pertama kita minta masukan dulu dari orang-orang yang menjadi tim kita. Tim kepala sekolah itu di dalamnya ada para wakil kepala sekolah, ada para wali kelas, pokoknya orang-orang yang memang mengemban tugas pokok dan fungsi di dalam sekolah. Kita mintai dulu pendapat-pendapat mereka terhadap sebuah rencana kegiatan yang akan kita ambil. Setelah kita mendapatkan banyak masukan, baru kita menghitung umpamanya kekuatan kelemahan yang akan terjadi. Ya, kita melihat dulu dengan mengambil keputusan begini, apa kekuatan yang akan mendukung, apa dampak yang akan muncul. Jadi hitung dulu peta kekuatan kelemahan yang kita miliki. Itu yang kedua. Saya ulangi, yang pertama itu adalah kita minta masukan dulu, pandangan dari teman-teman yang menjadi tim kita. Yang kedua, kita ukur kemampuan yang kita miliki serta kelemahan yang akan terjadi apabila kita mengambil keputusan itu. Nah, yang ketiga, baru kita ambil sebuah keputusan, dan setelah kita ambil keputusan tentu ini harus kita evaluasi apakah keputusan kita itu efektif atau tidak. Cara mengevaluasi bisa mengumpulkan tim, bisa juga barangkali meminta pandangan secara global dalam sebuah pertemuan. Habis? Belum? Pak, ini ada pertanyaan keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama, kita mencari orang yang bisa meredam, orang yang bisa menjadi pendamping kita. Karena ini kan ketika kita berbicara dilema etika, artinya ada hal khusus yang perlu kita pertimbangkan. Ya, karena antara baik buruk, hitam putihnya itu berdekatan. Kalau kita ambil keputusan begini, ini akan muncul. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah kita memilih orang-orang yang tepat, yang nanti bisa masuk ke dalam permasalahan sesuai dengan latar belakang atau karakter yang dimiliki. Kalau dilema etika ini berkaitan dengan orang yang senior, orang senior bermasalah, ditegur itu salah, ditegur dia marah, tidak ditegur salahnya akan berkelanjutan. Maka kita cari pendamping kita yang bisa menetralkan. Jadi artinya bagaimana karakter orang yang dihadapi, maka kita minta pendamping dari orang yang bisa menaklukkan karakter orang itu. Misalnya terkait yang dihadapi di permasalahan menyangkut senior, maka kawan kita adalah cari orang yang sama seniornya yang memahami karakter dari orang itu. Tapi kalau yang dihadapi ini adalah orang yang temperamental, orang yang tingkat emosinya meledak-ledak, maka tentu harus kita cari orang yang bisa meredam emosi dari orang tersebut. Istilahnya tuh kalau saya berprinsip meminimalisasi resiko, meminimalisasi masalah, bukan menghindar. Tapi kalau bisa jangan hanya pertimbangan bahwa keputusan itu sensasional, keputusan itu mengejutkan, tetapi ada masalah baru. Cukup kita ambil keputusan yang bisa meredam gejolak yang akan timbul. Maka yang langkah yang dilakukan adalah mencari orang-orang yang bisa diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan orang sesuai dengan karakternya. Hanya misalnya di sekolah ini saya ajak Pak Ibnu
yang paham betul dengan karakter budaya Jawa, dan dia orang senior di sekolah ini untuk menghadapi permasalahan yang bagaimana, permasalahan yang melibatkan orang-orang yang senior, yang lebih senior lagi dari saya. Lebih efektif kalau saya manfaatkan keberadaan Pak Ibnu untuk menjadi penetralnya. Nah, gitu diantaranya. Jadi kita memanfaatkan keberadaan anggota tim agar bisa menguatkan pendapat kita sekaligus meredam ledakan emosi yang akan muncul dari dilema etika yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau selama ini yang saya hadapi karena kebetulan cukup lama, mengubah mindset, cara berpikir. Tantangan yang pertama mengubah cara berpikir kawan-kawan yang mungkin selama ini berada di zona aman. Mungkin teman-teman selama ini berpikir cukup melaksanakan tugas, mengajar, selesai pulang dapat gaji, ya. Nah, saya punya pemikiran lain. Kita bisa berbuat lebih, kita bisa berinovasi, kita juga bisa meraih prestasi yang sama dengan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain di luar. Sementara teman-teman kita barangkali masih banyak yang punya pikiran, sudahlah, tidak usah cari masalah, yang penting pendapatan stabil, tugas dapat dilaksanakan, sekolah aman. Nah, jadi saya anggap itu adalah tantangan, karena kita ingin agar sekolahan kita ini memiliki pembeda, memiliki sebuah inovasi, memiliki kreativitas. Maka mengubah image dari warga sekolah bahwa kita mampu, kita bisa, asal mau bergerak, itulah tantangan terbesar. Ya, dilema etika itu terjadi di situ, karena orang-orang ini sudah merasa mapan dengan keadaannya saat ini. Entah apalah cari kesibukan, tapi ternyata itu bisa kita lakukan. Jadinya kita dapat predikat sekolah sehat, sekolah model, sekolah adiwiyata, terakhir sekolah ramah anak, sekolah inovatif. Kenapa? Kawan-kawan memiliki visi, memiliki gaya berpikir yang berbeda dengan saat-saat sebelumnya. Ya, mau keluar dari zona. Kawan-kawan yang tadinya berpandangan untuk apalah jadi guru penggerak, nambah gawe, gitu ya. Tapi pada akhirnya kita ajak, kita dorong, kita ajak untuk melakukan pertemuan, berbagi praktik baik, dan pada akhirnya kawan-kawan yang tadinya barangkali sungkan untuk mengikuti kegiatan itu juga tertantang untuk bagaimana nih menjadi guru penggerak yang selama ini sulit, diajak, didorong, ditawarkan sulit. Jadi tantangan yang terbesar itu adalah bagaimana mengubah cara berpikir bahwa kalau kita mau, kita bisa melakukan hal besar dari yang selama ini kita lakukan. Itu nggak terasa dulu. Ada orang yang sudah datang ikuti, ada jadwal hari ini, selesai ngajar pulang, datang pulang. Tapi setelah umpamanya terbuka cakrawala bahwa seorang calon guru penggerak atau guru penggerak itu harus memiliki ini, dengan sendirinya itu menjadi tantangan tersendiri bagi yang bersangkutan. Nah, mengubah itulah yang sulit, mendorong yang begitulah yang sulit. Contohnya banyak di sekolah yang lain kan, karena barangkali merasa sudah berada di zona aman, jadi guru penggerak atau tidak jadi guru penggerak sama saja begini kan, gitu ya, gaji dan nambah, gaji dan nambah, gawe nambah ya. Habis. Masih Pak, pertanyaan selanjutnya Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya ini berpotensi beresiko akan menjadi virus di lingkungan kita, akan merembet kepada personil yang lain, berarti ini tidak boleh ditunda-tunda. Kita tidak bisa menunggu jadwal, nanti nunggu rapat pembinaan berikutnya. Ini harus segera kita lakukan tindakan persuasif dengan mengambil personil yang bersangkutan. Kita ajak berbicara dari ke hati, kita tantang komitmennya bahwa pada prinsipnya semua orang itu dalam bertindak ini tentu menganggap bahwa yang dia lakukan itu baik. Tapi ketika yang dia lakukan itu beresiko menimbulkan hal yang tidak baik bagi lingkungannya, ini harus segera kita stop. Maka jadi langkah yang pertama, kalau saya lihat dulu, kelompokkan dulu permasalahan ini umpamanya darurat, harus segera diantisipasi, atau permasalahan ini sifatnya merupakan rutinitas. Kalau mau mengubah karakter itu jangka lama, perlu proses. Tapi kalau yang menjadi dilema itu adalah kejadian-kejadian yang bisa berdampak lebih besar, ini harus segera kita selesaikan. Diajak berbicara dari hati ke hati, bila perlu kita sodorkan komitmen perjanjian. Kalau memang sebuah dilema ini adalah berasal dari kelalaian atau keliruan yang dia lakukan, supaya tidak terjadi, supaya ada efek jerak, maka kita sodori juga semacam komitmen atau perjanjian bahwa kelalaian ini tidak boleh terjadi, tidak akan terulang, dan yang bersangkutan siap untuk menerima sanksinya. Tapi kalau dilemanya ini dilema dalam arti hanya sikap, dan ini tidak bisa diselesaikan dalam satu tatap muka, ya ini harus kita jadwalkan. Itulah makanya kita menyiapkan buku pembinaan, ya. Kita juga menjadwalkan rapat pembinaan secara rutin per bulan. Ini adalah sebagai upaya kita meminimalisasi dilema. Yang diselesaikan dalam rapat itu permasalahan umum, misalnya keterlambatan guru dalam mengeksekusi tugas, misalnya dalam pendataan siswa peserta ekskul, keterlambatan guru dalam mengumpulkan perangkat ajar. Nah, seperti ini kan barangkali tidak perlu terburu-buru. Ya, ini bisa dijadwalkan dalam sebuah pertemuan rutin per bulan, diingatkan. Tapi kalau permasalahannya menyangkut masalah ada sesuatu yang dilakukan oleh warga di sekolahan ini, di lingkungan kerja kita, yang kalau dibiarkan ini akan membahayakan, nah ini tidak bisa diselesaikan di forum rapat. Selain dari masalah privasi, juga permasalahannya ini darurat, nah, ini harus diselesaikan. Kemudian langkah berikutnya adalah pemanfaatan media komunikasi yang ada di sekolahan. Selain dari rapat, ada juga grup komunitas yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pesan-pesan agar permasalahan ini segera teratasi tanpa harus menunggu tatap muka. Jadi informasi sampailah di grup. Ada kawan yang kurang paham, buka percakapan di grup untuk tanya jawab, dan ini sudah kita lakukan. Ada di grup komunitas Manda Belajar secara khusus, atau ada di grup info kedinasan. Ini adalah langkah-langkah kita dalam pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan. Jadi ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, ada yang memang darurat harus kita selesaikan.
pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, itulah yang saya sebut sebagai anggota tim. Ya, yang tim ini adalah ya orang-orang yang dipercaya untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kepala sekolah itu. Kita punya wakil bidang humas untuk menyampaikan informasi-informasi tentang kegiatan sekolah. Wakil humas juga yang nanti bisa menjadi penghubung antara kita dengan masyarakat, antara saya dengan guru-guru. Untuk permasalahan teknis yang menyangkut masalah kurikulum ada wakil kurikulum. Jadi orang-orang inilah yang mempermudah pekerjaan saya dengan mengambil keputusan tentang bagaimana mengoptimalkan PMM, raport mutu sekolah. Ya, tidak bisa saya selesaikan sendiri, tapi saya punya wakil bidang kurikulum yang dianggap memiliki basic untuk melakukan pengelolaan itu. Sekolah punya kendala terkait dengan keberadaan sarana prasarana pendukung pembelajaran. Tidak bisa saya selesaikannya sendiri. Saya harus memanfaatkan seseorang agar dia bisa mempermudah tujuan optimalisasi sarpras. Ada wakil bidang sarana prasarana. Ada permasalahan yang menyangkut keputusan tentang peserta didik. Anak bermasalah, anak melanggar disiplin, anak berprestasi, tak bisa selesaikan oleh kepala sekolah. Ada wakil bidang kesiswaan. Nah, orang-orang ini termasuk orang-orang yang memiliki peran mempermudah kepala sekolah, mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Karena kita menyadari tidak semua permasalahan di sekolah ini selesai oleh kita, kemampuan kita juga terbatas. Bahkan hal yang paling kecil, bagaimana agar tempat parkir tertata dengan baik, dan mungkin kepala sekolah menangkap parkir tadi, kita manfaatkan orang yang ada, mungkin satpam atau penjaga sekolah untuk itu. Nah, jadi begitu. Yang terakhir ya Pak, Terakhir. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama komunikasi. Kita harus membuka komunikasi secara terbuka dengan semua elemen di sekolahan ini. Jangan memposisikan diri sebagai bos, tapi orang mau konsultasi. Jadi satu, komunikasi. Yang kedua, pendelegasian tugas yang sesuai dengan latar belakang atau pengalaman masing-masing. Ya, kalau permasalahan ini tentang masalah fisik, delegasikan kepada orang yang memahami tentang optimalisasi masalah fisik. Permasalahan yang menyangkut komunikasi dengan masyarakat luar, percayakan kepada orang yang memahami karakter masyarakat, memahami budaya, supaya cepat nyambung. Lingkungan kita di sini dominan dari etnis Jawa. Saya sendiri tidak pandai bercakap-cakap bahasa Jawa, maka harus saya cari kan orang yang bisa menjadi penerjemah atau bisa menyampaikan dari hatinya. Gitu ya. Jadi yang pertama komunikasi, yang kedua pendelegasian, yang ketiga pengambilan keputusan yang kalau bisa ini berpihak kepada semua. Jangan keputusan yang hanya menguntungkan sekelompok. Yang ketiga, membuka ruang komunikasi, ruang tanya jawab, menerima masukan-masukan dari teman-teman sebagai bagian dari evaluasi dan refleksi dari pekerjaan. Saya kira itu. Ada lagi?